Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ke mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang boundary kondisi untuk bidang magnet, ya kan? Jadi kalau misalnya kemarin nih di elektrostatik kan kita udah belajar juga ya tentang boundary condition. Nah, sekarang di magnetostatik itu ada lagi boundary condition. Jadi kalau misalnya buat kalian nih yang belum paham tentang boundary condition di elektrostatik, itu ada baiknya kalian pahami dulu biar kalian bisa lebih mudah memahami yang boundary condition untuk yang magnetik kayak gitu. Nah, sebetulnya prinsipnya sama aja. Intinya kalian akan mencari gimana sih hubungan antara, kalau di magnetik ya, itu antara H dan juga dengan B pada daerah perbatasan antara dua media yang berbeda. Kalau di elektrostatik kan kita carinya hubungan antara D dan juga E kan ya, untuk daerah perbatasan. Nah, kalau sekarang kita akan carinya tentang H dan juga B. Nah, di mana rumus yang akan kita pakai atau hukum yang akan kita pakai untuk mencari hubungan-hubungan ini adalah hukum Gauss dan juga hukum Ampere. Hukum Gauss masih ingat kan ya, yang integral B dot ds sama dengan 0, yang menunjukkan 0 ini tuh berarti kita nggak akan bisa punya yang namanya magnet yang terisolasi atau magnet yang monopol. Nah, sedangkan kalau untuk hukum Ampere, ini ingat ya, harus ingat nih, integral H dot dl sama dengan I. Kenapa saya coret ya kayak gitu. Jadi medan magnet yang melintasi suatu lintasan tertutup itu akan sama aja kayak arus yang ada di dalam lintasan tertutup tersebut kayak gitu. Nah, oke, sekarang langsung kita coba ke penurunan untuk boundary conditionnya. Pertama untuk B dulu nih. B ini kan dia adalah densitas flux magnetik ya kan. Nah, untuk yang B, berhubung kita pakai hukum Gauss, kita carinya integral B dot ds ini harus sama dengan 0. Nah, misalnya nih kita punya dua material ya, dua medium. Ini adalah material yang pertama, kita sebutnya material aja ya. Terus yang kedua ini adalah material kedua, di mana mereka punya permeabilitas masing-masing nih, ada mu1 dan juga mu2. Nah, di setiap material tentunya mereka pasti punya B masing-masing atau punya densitas flux magnetiknya masing-masing. Nah, yang akan kita lihat sekarang, kita cari dulu untuk yang material pertama ya. Misal dia punya B-nya ke arah sini nih. Nah, B ke arah sini dia punya dua komponen, yaitu komponen yang tangensial atau yang searah dengan lintasan dengan garis perbatasan ya maksudnya, dan juga B yang ke arah normal. Arah normalnya dia ke atas nih kalau yang sebelah sini. Kayak gitu. Nah, terus untuk yang material 2 juga sama nih. Kalau misalnya dia awalnya punya B-nya itu adalah ke arah sini ya, sama nih kayak B1 ke arah sini. Otomatis dia punya daerah tangensial juga nih, B yang tangensial, juga punya B yang arah normal. Arah normalnya sama juga nih ke arah atas ya kalau dari gambar kita ini. Nah, untuk mencari integral B dot ds, otomatis kita harus cari dulu nih ds-nya itu apa. Misal kita punya ds-nya itu berupa tabung kayak gini, dimana tabungnya ini setengah bagiannya itu untuk di material 2 dan setengahnya lagi ada di material 1. Dan tentunya dia 3 dimensi ya. Ini kayak gitu, kalau katanya ini kayak 2 dimensi, ini adalah 3 dimensi nih si tabungnya. Nah, kita anggap ds-nya itu adalah alas permukaan si tabungnya ini. Ini adalah delta S-nya. Nah, sekarang kita akan coba hitung berapa sih integral B dot ds. Kalau dari sini yang akan menembus delta S ini tentunya hanya ada medan magnet yang di arah normal aja ya kan. Karena kalau untuk yang tangensial dia menembusnya adalah bidang ini nih, selimut tabung. Sedangkan ds yang kita punya adalah ds yang ke arah atas ini ya kan. Karena kan B dot ds ya, dimana arah B dan juga arah ds-nya itu harusnya sama ya biar menghasilkan hasil yang maksimal agar cos 0 gitu. Cos 0 kan 1 nih. Jadi kita cari delta S-nya yang menuju ke arah sana, ke arah Z sesuai dengan arah normalnya. Yang sebelah sini yang B1T sebetulnya kalau kita tembuskan ke arah DS ini, dia kan B1T kan ke arahnya arah sana ya, yang tangensial. Sedangkan yang delta S kita arah normalnya ke arah sana. Dia kan membentuk sudut 90 derajat nih. Kalau kita coskan atau kita buat integral B dot ds, tentunya akan dapat cos 90 derajat. Itu tuh 0 ya. Sehingga di persamaan yang ini kita hanya akan tinjau untuk yang arah normal aja. Kalau misalnya ada yang bingung kok arah normalnya aja, tadi jawabannya ya, karena kalau yang arah tangensial ini saat kita dotkan dengan ds kita kan ke arah sana ya, normalnya ke arah z sana.
Ntar si yang tangensial itu dia akan menghasilkan nilai B.TS yang sama dengan 0. Kenapa? Karena B.TS kan menghasilkan hubungan cos ya antara vektor itu. Nah ini kan yang tangensial dengan arah normal kan cosnya cos 90 derajat, sehingga dia menghasilkan 0 kayak gitu ya. Makanya sekarang biar lebih cepat kita tinjau untuk yang B normalnya aja. Pertama untuk yang di arah 1 nih, B normal kan ke atas ya. B normal dikalikan dengan DS sama-sama ke arah Z, kita dapat segini. Terus yang kedua B normal ini dia ke arah Z ke atas sana, yang B2 nya, sedangkan delta S kita bagian bawah dia ke arah bawah, arah normalnya ya kan. Makanya di sini kita punya negatif B2N delta S gitu, karena sudutnya kan 180 derajat ya bedanya. Nah dia harus sama dengan 0 sesuai dengan hukum Gauss. Nah kalau udah kayak gini, kita pindah ruaskan salah satu ke sini, kita bisa dapat B1N delta S sama dengan B2N delta S. Terus kalau delta S-nya kita sama-sama saling coret, kita bisa dapat syarat kondisi yang ini, B1N sama dengan B2N. Ini untuk syarat kondisi yang pertama, dimana untuk di antara dua material yang berbeda, di daerah perbatasannya itu, kita punya hubungan bahwa B untuk yang arah normalnya itu akan continuous atau sama gitu ya di daerah permukaan ini, di daerah perbatasan ini maksudnya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya kita rubah menjadi H yang arah normal, ini kan B arah normal pasti dia berhubungan dengan H yang arah normal. Gimana carinya? Karena kan kita punya hubungan ini ya, B sama dengan mu kalikan dengan H. Jadi kalau kita punya B1 normal, kita bisa juga cari H arah normalnya juga, itu tinggal pakai kayak gini. Jadi mu1 H1 normal sama dengan mu2 H2 arah normal kayak gitu. Nah di sini kita bisa lihat nih kalau untuk yang H dia bersifat diskontinu, artinya nggak sama kan, karena di sini ada pengaruh permeabilitas setiap material. Sedangkan untuk yang B dia tidak dipengaruhi oleh materialnya karena akan selalu sama kayak gini di daerah perbatasannya. Oke, paham ya? Itu yang B. Sekarang untuk yang boundary condition yang H atau untuk yang medan magnet. Untuk yang medan magnet kita pakai rumusnya hukum Ampere yang ini. Integral H.dl sama dengan I itu adalah arus ya kan. Nah, berhubung di sini kita punyanya adalah suatu permukaan, kita bikin ada yang namanya densitas arus permukaan atau yang namanya arus permukaan K ini ya kalau untuk kasus kita ini. Nah, itu sama kayak tadi, ini material satu, ini material kedua. Terus untuk H-nya juga sama, dia ada yang arah normal dan juga arah tangensial. Ini arah normalnya, ini arah tangensialnya. Ini juga ini arah normalnya dan juga ini arah tangensialnya kayak gitu. Nah, kita coba cek, kan kita butuhnya integral H.dl ya, kita butuh dl. dl-nya itu apa? Dl-nya berupa lintasan tertutup. Anggap adalah kayak gini nih, ABCD lintasan tertutup kita, dimana panjangnya adalah delta W dan tingginya atau lebarnya adalah delta H kayak gitu. Nah, sama kayak tadi, kita coba kalikan H delta L integral H.dl itu kan dia harus sama dengan I ya. I-nya ini kita di sini punya yang namanya arus K, densitas arus K. Dimana arus K ini kan pasti dia ada di sepanjang permukaan ini ya. Nah, buat cari berapa sih arusnya, kita kalikan dengan delta W ini, karena kan dia searahnya dengan lintasannya delta W ya yang kepanjang di sini. Jadi kita punya arusnya itu adalah K kali delta W. Terus integral H.dl-nya kayak gimana? Kayak biasa aja kayak tadi sama perlintasan. Pertama untuk yang H1T ini. H1T kan dia menuju lintasan yang AB ya. AB ini panjangnya delta W kan, makanya di sini ada H1T kali delta W. Terus yang kedua yang ke arah bawah sini kita punya H1N. H1N terus dengan melintasi daerah ini ya. Delta H/2 nih. Nah, cuman dia karena arahnya ke arah bawah, ke arah negatif, ini kan H1N-nya sebetulnya arahnya ke arah atas. Tapi lintasan kita dia arahnya ke arah bawah nih sebelah sini. Makanya kita punya di sini yang negatif. Negatif H1N delta H/2 gitu. Yang ini yang H1N kali delta H/2 itu untuk yang di arah sini nih, untuk setengah sini nih, sebelah sini. Gitu. Kenapa delta H/2? Karena kan ini untuk daerah setengahnya ya di material pertama. Begitu juga untuk H2 nih. H2 yang untuk yang arah normalnya, ini yang ke arah atas nih H2 arah normal, berarti kan di lintasan yang sebelah sini ya. Jadi kita punya H2N kali delta H/2 yang ini. Terus yang di bagian bawah sini yang ke arah bawah, yang H2N-nya itu arahnya berlawanan, kita punya minus H2N kali delta H/2. Terus sisanya untuk yang H2T arah normal ini, karena dia searah dengan delta W, tapi gini, H2T kan dia ke arah kanan ya kalau dilihat dari sini. Sedangkan delta W kita arahnya ke sebelah kiri, artinya dia berlawanan arah. Makanya di sini kita punya tanda negatif nih. Negatif H2T kali delta W gitu. Terus kalau kita
jumlahkan kan bisa saling coret-mencoret ya, ini bisa hilang dengan ini, terus H2N juga bisa hilang dengan yang ini, tinggal sisa yang ini doang nih, yang H1T aja. Terus karena sebelah kirinya ada delta W juga, bisa kita ilangin nih delta W nya. Kalau misalnya kita anggap delta H nya menuju 0 atau setipis mungkin ya, jadi delta W nya kita bisa ilangin, kita bisa dapatlah persamaan ini, H1T diambil H2T sama dengan K, kayak gitu. Jadi ini adalah boundary condition untuk H, kayak gini. Nah, terus kalau misalnya kita mau cari B arah tangan sial, kita pakai hubungan yang ini aja kayak tadi. Dimana kan kalau B kan sama dengan, kan kita punya nih, kalau B itu sama dengan mu kalikan dengan H ya. Berarti kalau kita punya H, mau cari B tinggal sama dengan B per mu ya kan. Nah, ini kita bisa cari B tangan sial pakai rumus ini, kayak gitu. Nah, itu untuk kasus pertama. Nah, terus selanjutnya kalau kita mau, ini kan baru berupa magnitude ya. Kalau kita mau generalisir menjadi berupa bentuk vektor, itu kita punya kayak gini nih, H1 min H2 nya digabungin vektornya, di-crosskan dengan arah normalnya dia. Itu sama dengan vektor dari K itu sendiri. Itu yang ini ya. Nah, terus sekarang ini kan dia ada K-nya ya, karena di permukaan dia bilang dia punya arus permukaan. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata di permukaannya itu nggak ada arus permukaan nih, misalnya di perbatasannya maksud saya, misalnya di perbatasannya nggak ada arus, atau bisa dibilang di bukan konduktor lah ya di situnya. Nah, kita bisa bikin K-nya ini sama dengan 0, si K ini dan juga si K ini. Kalau K-nya sama dengan 0, kita bisa dapat kayak gini kan ya, H1T sama dengan H2T ya kan. Karena kan awalnya kayak gini ya, H1T sama dengan H2T, kalau ini sama dengan 0, berarti kita bisa punya H1T sama dengan H2T. Jadi yang ini adalah syarat kondisi kalau emang di perbatasan kita itu tidak ada arus, kayak gitu. Jadi saat K-nya sama dengan 0. Kalau mau cari B-nya kayak gimana? Sama kayak tadi, pakai persamaan ini. Kayak gitu, paham ya? Nah, terus selanjutnya nih, untuk yang ini nih, untuk yang saat K-nya sama dengan 0, berarti kan kita punya dua syarat kondisi kan, untuk yang B arah normal, juga untuk yang H yang arah tangan sial. Nah, dari sini kalau misalnya kita anggap si B dan juga si H-nya itu dia tidak searah dengan arah normalnya, atau misalnya dia membentuk sudut nih dengan si arah normalnya, sebesar, kalau yang B sebesar cos theta, kalau yang H sebesar sin theta misalnya kayak gitu, kita bisa dapat juga hubungan yang namanya refraksi flux magnetik. Itu bisa dapatnya dengan cara dibagi aja nih. Tan itu kan sin per cos ya, kita bagi yang persamaan kedua dibagi dengan persamaan pertama, kita bisa dapat hubungan ini, tan 1 per tan 2, tan theta 2 sama dengan mu 1 per mu 2. Dia adalah hukum refraksi flux magnetik pada daerah perbatasan yang tidak terdapat arus permukaan, yang saat K-nya sama dengan 0. Kayak gitu, paham ya? Nah, sekarang coba nih contoh soalnya. Misal kalian punya punya H1 nya kayak gini, terus pada daerah Y sama dengan Y min X min 2 kurang sama dengan 0, dimana mu 1 nya sama dengan, jadi kalian punya daerah 1 ya, H1, dimana mu 1 nya itu sebesar segini, terus daerahnya itu ada di persamaan yang ini, kayak gitu. Ini adalah daerah untuk daerah 1. Terus sekarang kalian diminta untuk mencari M1 dan B1, terus dicari H2 dan B2 pada daerah yang ini. Ini adalah untuk yang lebih dari sama dengan 0, yang ini untuk yang kurang dari sama dengan 0. Oke, gimana caranya? Pertama-tama anggap aja kalian belum tahu nih si gambar yang ini ya. Nah, cara biar dapat gambar yang ini itu kalian pertama-tama cari dulu garis perbatasannya. Jadi kan ini kan daerah pertama nih saat dia kurang dari sama dengan 0. Terus ini daerah kedua dia saat lebih dari sama dengan 0. Otomatis kita bisa lihat dong saat sama dengan 0, di sini sama dengan 0, dia adalah garis perbatasannya, ya kan? Jadi persamaan untuk garis perbatasan itu adalah Y min X min 2 dari sini sama, ya kan? Sama dengan 0, kayak gitu. Nah, buat dapat garisnya itu di sebelah mana, kita masukin aja. Misalnya nih, kita punya koordinat dulu ya awalnya kan. Koordinat kosong ya, kayak gini. Terus kita mau cari nih garis itu ada di sebelah mana. Pertama kita masukin dulu nih si X sama dengan 0. Berarti kita bisa dapat Y-nya kan. Kalau X-nya sama dengan 0, otomatis Y-nya itu sama dengan 2. Jadi saat X-nya 0, Y-nya di sini ya, 2. Terus kita masukin sekarang gantian saat Y-nya 0, X-nya tuh berapa sih gitu. Saat Y-nya 0, X-nya ternyata min 2 kan ya. Maksudnya di sini min 2 nih, min 2. Nah, terus kalau dari sini, kalau misalnya kalian mau coba masukin lagi nilai beberapa nilai X dan juga Y, itu kalian bisa. Tapi kalau ini kita coba cari cepetnya, itu kurang lebih nanti daerah garis perbatasannya itu miring kayak gini, kayak gitu ya, dari persamaan garis tadi.
kayak gitu. Nah, terus sekarang kita lihat lagi nih, untuk daerah 1 kan dia saat kurang dari sama dengan 0, berarti dia di bawah sini dong ya, di bawah sini. Daerah sinilah gitu ya, sini. Ini adalah daerah 1. Daerah 1, ini juga sama nih, masih daerah 1 kan. Nah, kalau daerah 2 adalah saat lebih dari sama dengan 0, otomatis di atas ini adalah daerah 2. Kayak gitu. Makanya kita punyalah gambar yang ini. Kayak gitu cara-carinya. Nah, terus sekarang kalau udah kayak gini, kita dapat ya di daerah 1 di sini kita punya H1 ya. Punya H1. Nah, ini di sini saya langsung masukin buat cari vektor normal. Karena nanti akan kepake sih arah normal dari si perbatasan ini. Cara carinya gimana? Kita kan arah garis perbatasan kita kan di sini ya, miring kayak gini. Buat cari cara cari normalnya kayak gimana, ini kan AN-nya itu ada di ini kan positif AY dan juga minus AX ya arahnya. Jadi garis kita itu ada di minus AX dan juga positif AY. Nah, untuk cari berapa arah normalnya tinggal kayak cara biasa aja, vektor per magnitud. Arah vektornya kan ini ya, vektornya, makanya ini di atasnya kayak gini. Terus magnitudnya ini kan sebetulnya ada konstanta koefisien 1 kan di sini. Akar dari 1 tambah 1 sama dengan akar 2 kayak gini. Makanya ini adalah vektor normal dari garis perbatasan kita. Kayak gitu. Ini arah normalnya ke sini gitu ya, ke arah ini. Oke, dari sini. Terus sekarang kita cari yang ini. Yang pertama, kita disuruh minta M1 dan juga B1. Nah, kalau yang ini sebetulnya nggak usah pakai syarat kondisi ya, karena kan kita udah punya H1 nih. Kalau mau cari M, tinggal pakai hubungan ini. M kan tadi dari yang magnetisasi, M sama dengan XM1 dikali dengan H1 gitu kan. XM1-nya adalah mu R diambil 1. Terus mu R-nya ini berapa? Ini kita punya kan mu 1-nya 5 mu 0. Dimana mu 1 itu sama aja kayak mu R1 dikali dengan mu 0 kan. Ya kalau kita mau cari mu R1-nya aja, tinggal mu 1 dibagi dengan mu 0. Nah, di sini mu R1-nya adalah 5 ya. Jadi di sini kita punya mu R1-nya 5 diambil 1 untuk mencari XM-nya, terus dikalikan dengan vektor H. Vektor H-nya ada di soal kan ya, gampang, masukin ke sini. Ini kita pakai koma-koma aja nih biar nggak kepanjangan nulis X, Y, Z-nya. Setelah dikali-kaliin kita dapatlah magnetisasinya kayak gini, vektor magnetisasinya. Oke, terus sekarang selanjutnya cari B1. B1 kan hubungannya dengan H itu adalah B sama dengan mu kalikan dengan H ya kan. Mu-nya adalah mu 0 kalikan dengan mu R. Mu 0-nya ini, mu R-nya tadi berapa? 5 kan ya. Terus dikali dengan H1 yang ada di soal, kayak gini. Ntar kita bisa dapet lah persamaannya ini untuk B-nya. Oke, gampang ya. Selanjutnya nih, yang lebih tricky kita disuruh cari untuk daerah 2, H2 dan juga B2. Dimana kalau kita mencari untuk daerah 2, tentunya harus pakai syarat boundary condition, ya kan. Pertama kita mau cari dulu yang mana nih? Yang normal dulu deh ya, biar gampang. Jadi untuk yang H1 kita kan di soal punya H1 ya. H1 itu kan dia pastinya ada yang H1 normal dan juga ada yang H1 tangensial. Nah, kalau kita mau kita kan pasti untuk cari H2 dan juga cari B2, kita ntar bakal cari juga ya komponen H2 untuk yang tangensial, juga cari komponen 2-nya untuk yang arah normalnya juga akan kita cari. Nah, pertama-tama sebelum ke arah 2, kita cari dulu di daerah 1. Di daerah 1 itu tuh tangensialnya berapa sih dan juga normalnya tuh berapa sih dari H1 yang kita punya. Nah, cara carinya gimana? Pertama yang lebih gampang, karena kita kan udah tahu ya arah normal kita di sini, arah normalnya AN-nya. Nah, dari H1 yang kita punya ini, kita bisa cari nih arah H yang arah normalnya tuh yang mana. Caranya gimana? Pakai ini. H1 normal itu sebetulnya sama aja kayak H1 yang didotkan dengan arah normal dikalikan dengan vektor anormalnya juga ya. Kalau kalian bingung kenapa kayak gini, misalnya nih kalian punya H itu adalah sama dengan 2AX. 2AX. Terus kalau kalian mau cari H arah X berarti sama aja kayak 2 yang dikalikan dengan arah normalnya ini ya kan, didotkan dengan arah normalnya ini. Ini tuh adalah, anggap aja dia adalah terus dikalikan juga dengan arah normalnya dia, ya X-nya ini. Misalnya dia arah normalnya ke arah X ya. Nah, ini juga sama nih, kalau kita mau cari H1 yang arah normal, dari H1 yang kita punya, kita dotkan dengan arah normalnya, biar kita tahu nih arah dia di mana di arah normal.
terus dikalikan juga dengan unit vektor untuk arah normal itu sendiri. Jadi H1 nya kan tadi dapat ya min 2,6,4 di soal nih untuk AX, AY dan juga AZ. Terus habis itu kita dotkan dengan vektor normal kita yang udah kita cari sebelumnya, yang ini kita dotkan ke sini karena kan ini kan sebetulnya min AX plus AY. Jadi di sininya min 1 dengan ini adalah 1 dan Z nya adalah 0. Terus kalau udah gitu digalikan juga dengan AN nya, ini dikaliin lagi. Kalau kita kaliin, kalau misalnya kalian kan harusnya ngotret nih ya, coba ntar hasilnya adalah kayak gini. Ini untuk H1 arah normal. Nah kalau udah dapat H1 arah normal, buat cari H1 arah tangan sialnya tentu lebih mudah ya kan, dimana H1 kan sama dengan H1 normal tambah H1 tangan sial. Kalau kalian mau cari H1 tangan sial, tinggal pindah luasin aja kan ke sebelah sini H1 normalnya. Jadi sama aja kayak H1 diambil H1 normal. H1 nya ini, H1 normalnya yang ini di sini. Jadi kita bisa dapat H1 tangan sialnya adalah yang ini, kayak gitu. Gampang ya. Nah, setelah kita punya komponen normal dan komponen tangan sial, baru bisa kita masukkan ke syarat kondisi. Syarat kondisinya di sini kan kita nggak punya K ya, nggak ada K-nya atau K-nya sama dengan 0. Berarti kita punya dua nih. Ada yang B1N sama dengan B2N dan H1T sama dengan H2T. Itu terserah kalian mau pakai yang mana dulu, cuma berhubung kita udah dapat H1T ya, tadi gampang. Jadi kita bisa cari H2T-nya. Kayak gini, sama dengan H2T sama dengan H1T. Berarti inilah H2T kalian. Terus untuk mencari H2 normalnya itu pakai syarat kondisi yang kedua, yang ini B2N sama dengan B1N, dimana B itu kan sama dengan mu kalikan dengan H ya, mu kalikan dengan H. Dan kalian bisa dapat deh H2N ini, tinggal pindah luaskan si mu ini ke bawah sini, kita bisa dapat persamaannya yang ini, H2N sama dengan mu 1 per mu 2 kali H1N. H1N nya berapa? H1N nya ini tadi kita dapat ya kan, min 4AX tambah 4AY segini, makanya kita bisa dapat H2N nya adalah segini. Nah, karena kita udah dapat H2T dan juga H2N, kita bisa cari vektor H2, yaitu penjumlahan antara H2N dan juga H2T. Ini kita jumlahin aja nih, si yang ini dijumlahin dengan yang ini. Dapatlah segini. Kayak gitu. Untuk cari B2-nya tentunya lebih gampang ya kan, karena B2 itu adalah sama dengan mu 2 kalikan dengan H2 ya kan. Mu 2-nya apa? Dia adalah mu 0 dikalikan mu R2. Mu R2-nya berapa? Ini dia bilang mu R2-nya berarti 2 ya. Nih berarti mu 2 nya, berarti di sini adalah ini mu 0 nya, ini mu R2 nya. H2 nya yang ini min 8, 12 dan juga 4. Terus kita bisa dapat deh B2 nya segitu. Kayak gitu, gampang ya, cukup mudah. Nah sekarang kasus yang kedua, kita sama nih punya dua media yang berbeda, dua material berbeda. Yang pertama di Z kurang dari 0 dan yang kedua di Z lebih dari 0. Ini perbatasannya di bidang XY ya. Terus dia bilang ini mu R yang pertama, berarti kan ini mu R yang kedua. Terus apabila pada perbatasan terdapat arus permukaan nih sebesar ini, jadi dia itu adalah K ya, arus permukaannya. Terus dan B2 nya itu segini, disuruh cari H1 dan juga B1. Oke, untuk yang ada arus permukaan yang ada K, itu dia yang untuk H2 arah tangan sialnya yang ini ya berlakunya, dan untuk yang arah normalnya sama masih berlaku yang B ini. Berarti kita punya dua syarat kondisi. Untuk yang K nya tidak sama dengan 0, yang lebih gampang cari yang sama dengan dulu aja, yang untuk B ya kan syaratnya adalah B1N sama dengan B2N. Di soal B2N nya ada ya, B2 nya ada nih. Nah cuma kita nggak tahu nih arah normalnya kemana. Nah cara taunya kita lihat di gambar kita. Kita kan punya medianya di Z kurang dari 0 dan Z lebih dari sama dengan Z lebih dari 0 ya kan. Kalau ini adalah Z sama dengan 0, berarti yang ini Z sama dengan 0 ya. Ini adalah media 1 di bawah dan yang ini adalah media 2 di bawah, di atas kayak gitu. Nah, arah normalnya itu adalah menuju dari media 1 ke media 2. Kayaknya tadi saya belum sempat ngejelasin ya di sebelah sini nih. Ini. Jadi arah normal itu ini dia kan juga sama ya dari arah 1 ke arah 2. Nih, AN1 adalah unit vektor normal terhadap permukaan, yaitu dari medium 1 ke medium 2 gitu kan. Nah, berhubung di sini medium 1-nya itu ada di bawah dan medium 2-nya di atas, maka arah normalnya ke atas ini ya kan. Dimana dia adalah sumbu Z, berarti arah normalnya adalah ke arah AZ. Jadi untuk untuk B1 arah normal itu adalah untuk B2 arah normal adalah nilai B2 yang untuk arah AZ. Yang ini adalah B2 normal, berarti yang sebelah sini adalah B2 tangensial ya kan.
Berarti kalau misalnya B2 arah normalnya ada 8AZ, karena kita punya syarat B1N sama dengan B2N, maka kita langsung bisa punya B1N, yaitu B1N sama aja, yaitu 8AZ gitu. Jadi kita punya di sini bisa diulang dia adalah BZ ya kan, karena B arah Z ya kan adalah 8 gitu ya, gampang ya. Selanjutnya untuk yang ini masih B1N nih, yang kita minta kan B1 total ya, berarti kita harus cari juga nih untuk B1 tangensialnya. Cara carinya gimana? Kita pakai syarat kondisi yang kedua, yang H1 untuk yang tangensial kayak gini. H1 min H2 dikroskan dengan AN12 sama dengan K gitu kan. Dimana ini kalau kita kalikan 1 per 1, ini sama aja kayak H1 cross AN, terus ini kalikan ke sini, terus kita pindah ruaskan ke sebelah sini, kita punya H2 cross AN ditambah dengan K kayak gitu. Nah, H1 H2 nya itu apa? Berhubung di soal kita udah punya B2 ya, makanya di sini H2 itu adalah B2 per mu2, betul kan? Dimana mu2 nya ini di sini lihat nih, mu2 nya mu R nya 4, berarti mu2 itu adalah ini 1 per 4, nih mu2 nya adalah 4 mu 0 ya kan. Kan mu2 itu adalah mu 0 dikalikan dengan mu R nya ini adalah 4, berarti mu2 nya adalah 4 per mu 0 gitu ya. Ini jadi 1 per kan karena pembagian. Terus B2 nya yang ada di soal nih 5AX tambah 8AZ, kita tulis lagi di sini 5AX tambah 8AZ. Terus untuk yang H1 itu sama rumusnya juga B1 per mu 1 tapi masalahnya B1 kita belum punya, kita baru punya B1 nya untuk yang arah Z nya aja ya kan. Nah yang lainnya kita belum punya, jadi kita pakai asumsi ini aja nih, BXAX tambah BYAY tambah BZAZ. Nah terus ini mu R nya untuk yang daerah 1 bener ya, mu R nya 6, kita punya di sininya mu 1 nya berarti 6 dikalikan dengan mu 0 kayak gitu. Nah terus kalau udah kayak gini, kita udah punya H2 dan punya H1, kita masukin lah ke persamaan syarat kondisi kita yang ini gitu. Jadi H1 cross AN berarti sama dengan H1 yang ini dikrosskan dengan AN nya tadi ke arah normal kan, ke arah AZ, dikrosskan dengan AZ sama dengan H2 cross AN2, H2 nya yang ini ya kita masukin ke sini, H2 dikrosskan dengan AZ juga di arah normalnya ditambah dengan K nya. K kita adalah nih arus permukaannya ini ya, 1 per mu 0 arah AY, ini arah AY ini gitu. Nah terus sekarang kalau udah kayak gini, kita tinggal cari deh komponen X, Y, Z nya dari sini. Komponen Z nya kita udah punya ya, dia adalah 8 ya kan tadi. Terus di sini juga sama nih. Jadi gini cara carinya, kita crosskan 1 per 1 nih komponen ini. Kan AX dikrosskan dengan AZ, kalau pakai aturan tangan kanan jadinya apa? Min AY ya, min arah AY, min AY. Ini AY nih. Terus yang AY dikrosskan dengan AZ, kalau kita pakai aturan tangan kanan itu sama aja kayak AX ya kan, sama aja kayak AX, bener nggak sih? Terus yang ini AX dikrosskan dengan AZ sama kayak AY ya kan, min AY, ini min AY, dan Z dikrosskan dengan AZ itu adalah 0 ya kan. Terus ini juga ada AY nih. Nah sekarang kita samainnya sesama vektor AY, sesama vektor AY, sesama vektor AX kayak gitu. Nah untuk sesama vektor AY kita punya ini ya, nih min, ini kan jadinya 1 per 6 mu 0, ini mu 0 ya dikalikan dengan ini ada min AY berarti min BX arah AY sekarang berubah. Terus yang sebelah sininya jadinya arah AX tambah BY arah AX, ini jadi 0 ya sebelah sini. Terus dia sama dengan 1 per 4 mu 0 dikalikan dengan yang ini jadinya min arah AY nih, jadi min 5 AY. Nah terus yang ini juga 0, terus abis itu ditambah dengan K nya, ini 1 per mu 0 arah AY, arah AY. Nah, jadi kita punya 3 komponen arah AY ya, ini min BX per 6 mu 0, terus juga ini min 5 AY per 4 mu 1 per 4 mu 0, dan juga yang ini, yang ke ini. Jadi yang ini kita cari dulu nih untuk arah AY, yang ini ya jadinya min BX per 6 sama dengan ini min 5 per 4 ditambah dengan ini 1 per mu 0 sebetulnya di sini. Ini juga tadi ada mu 0 nya kan, 6 mu 0, cuma kita ilangin semuanya mu 0 nya. Terus kita punyalah hubungan persamaan yang sebelah sini nih, yang dikotakin ini. Ini hasil dari penjumlahan untuk vektor arah Y.
kayak gitu. Kalau kalian jumlahin, kali silang segala macam, kalian bisa dapat bahwa bx-nya itu adalah 1,5 kayak gitu. Nah terus di sini kita punya juga nih sisanya untuk arah AX sebelah sini ya, ada BY arah AX sama dengan sebelah sininya nggak ada yang arah AX, jadi BY arah AX sama aja kayak 0 atau BY nya sama dengan 0 kayak gitu. Jadi kita punya 3 nih sekarang, BX nya punya, BY nya punya, dan BZ nya juga punya ya dari arah yang ini, kondisi syarat awal yang pertama. Jadi kita bisa dapat B1 nya sama dengan, ini kan BX nya 1,5, terus kemudian BY nya sama dengan 0 tadi, dan BZ nya adalah 8 arah AZ. Ini adalah B1 nya. Terus kalau buat disuruh cari H1, tinggal dibagi aja B1 dengan mu1 ya kan, berarti tinggal dibagi dengan 1 per mu0. Terus ini juga mu1 itu ini ya, besarnya mana mu1 nih, mu1 adalah 6 kali mu0, jadi ini 1 dibagi 6 mu0 dikalikan dengan B ini, hasilnya adalah segini kayak gitu H1 nya. Dan kalau kalian disuruh cari H2 misalnya, H2 kan kita dapat tadi yang ini ya, kalau disuruh cari H2 tinggal dibagi aja dengan ini dibagi, maksudnya ya tinggal dijumlahin aja sini nih, jadi 5 dibagi 4 kan 1,25 ya, tambah 8 bagi 4 adalah 2, mu0 nya tetap ada di sini kayak gitu. Gimana, paham ya? Oke, cukup sekian, semoga bisa dipahami. Kalau masih ada yang bingung silahkan dibaca-baca lagi e-booknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.